Dalam beberapa waktu terakhir, Partai Nasdem mendadak jadi media darling. Partai politik yang dinakodai Surya Paloh ini menjadi bahan perbincangan serius, pasca keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam batas tertentu, keputusan Partai Nasdem yang menjadikan Anies sebagai capres bisa difahami. Namun, ketika mereka menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, jadi agak membingungkan, terutama bagi partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Selama ini, PKS dan Demokrat adalah partai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Tak heran bila Partai Nasdem kemudian dicap sebagai pengkhianat, manakala menjalin komunikasi dengan dua partai oposisi tadi. Memang, Surya Paloh berulang kali menyatakan akan tetap setia mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Paloh juga melarang anggota partainya menyerang orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut. Namun, hal itu tidak bisa menghapus stigma negatif terhadap Paloh dan Partai Nasdem yang sudah memainkan politik dua kaki. Malah dampak buruk dari permainan politiknya langsung dirasakan Partai Nasdem, suara mereka terancam hilang karena disinyalir pindah ke partai lain. Sementara, para pemilih Anies pun tidak banyak memberikan efek elektoral positif. Hal tersebut diperparah dengan belum terbentuknya koalisi perubahan, yang ada, Nasdem dan Demokrat malah saling sindir satu sama lain. Kembali bicara soal komunikasi Nasdem dengan Demokrat dan PKS, tak sedikit pihak yang menginginkan para menteri Partai Nasdem di reshuffle, dan lumayan banyak pula yang berharap, Jokowi mengeluarkan partai ini dari koalisi. Sepintas hal ini bakal sangat merugikan Partai Nasdem, namun menurut penulis, hal tersebut justru akan berakibat sebaliknya, bila Presiden Jokowi mereshuffle para menteri dari Nasdem dan mengeluarkannya dari koalisi, justru akan sangat menguntungkan buat mereka. Kultur masyarakat Indonesia kerap berempati terhadap pihak yang tertindas. Hal inilah yang bakal dimanfaatkan Partai Nasdem untuk bermain playing victim, atau berusaha menempatkan diri sebagai pihak dari korban kekuasaan, dengan harapan, masyarakat empati dan kemudian berbondong-bondong memihak mereka. Namun siasat Nasdem ini bisa jadi tidak akan sesuai harapan, bila Presiden Jokowi bisa membaca siasat politik mereka. Bila itu yang terjadi, maka Presiden Jokowi pun niscaya bakal memainkan drama tak jauh beda. Dalam hal ini, Partai Nasdem akan digantung statusnya sehingga kesulitan bergerak dan menempatkan posisinya. Ibarat kata, tangan kiri Presiden Jokowi akan terus memegang ekor, sementara tangan kanannya menggenggam pentungan yang sudah disiapkan bila sewaktu-waktu diperlukan.